Selamat datang di channel Best Laptop. Kali ini kita mau review satu laptop gaming favorit nih. Laptop ini udah pasti kalian tahu lah, dari merek Asus Gaming yang mereknya terkenal, yaitu apalagi kalau bukan ROG atau Republic of Gamers. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh laptop ROG yang sekarang harganya udah terjangkau. Harganya udah di bawah 8 jutaan aja, padahal dulu dia ini harga barunya lumayan loh, di atas 16 jutaan. Udah di bawah dari setengahnya. Tapi apa laptop ini masih bagus buat dipakai di 2021? Kalau penasaran, yuk simak sampai selesai. Jadi laptop Asus ROG ini tuh rilis sekitar tahun 2014-an. Sesuai sama seri prosesor dan VGA-nya. Jadi spek lengkapnya itu adalah dari mulai prosesor, itu prosesornya Core i7 yang generasi keempat, lebih tepatnya lagi i7 4710HQ. Nah, 4710HQ ini dia adalah prosesor Core i7 seri mobile dengan 4 core, jadi seri tinggi ya. Karena kan kalau i7 atau i5 seri biasa itu masih 2 core di generasi ini. Dan di sini dia udah pakai yang 4 core 8 thread. Jadi 4 core 8 thread pastinya udah lumayan lah ya. Performanya itu kecepatannya di 2,5 GHz untuk kecepatan standar ya. Dan boost clock-nya sampai di 3,5 GHz. Selanjutnya untuk RAM-nya dia ini pakai RAM yang 8 GB ya. Bawaannya emang 8 GB. Di sini kondisinya itu speknya masih sama seperti bawaannya dulu, yaitu RAM-nya 8 GB. Ada di single channel, bisa di-upgrade karena masih ada satu channel kosong lagi. Maksimalnya sampai di 16 GB karena dia ini DDR3L ya, 1600 MHz. Selanjutnya kita lihat di storage-nya. Nah, storage-nya ini dia masih pakai hard disk. Ya, emang dulu originalnya masih hard disk. Tapi bukan masalah karena masih bisa di-upgrade juga pastinya ya. Kalian yang mau upgrade ini bisa banget, kalian pakai SSD tipe SATA bisa. Kalau nggak salah ini kita pernah ya ngebongkar tipe ini. Dia tuh di dalamnya punya slot M SATA atau W1 gitu ya. Nah, kita nih nggak tahu, belum pernah nyoba apakah slot itu bisa dipasang SSD M SATA atau cuma buat wireless WAN aja gitu. Nah, mungkin nanti kalau kalian penasaran bisa deh kita buatin konten untuk laptop ini. Kita coba pasang SSD yang M SATA di slot di dalamnya ini. Tapi kalaupun itu nggak bisa, tenang aja karena masih ada slot SATA standar ya yang bisa kalian pasang, dan dia juga bisa di dual storage. Nah, dual storage itu seperti biasa ya karena dia masih punya slot DVD di sini. Ini nanti bisa diganti isinya dengan KD dan diisi hard disk plus SSD gitu. Jadi double storage. VGA-nya ini yang paling krusial ya pastinya ya. Karena namanya laptop gaming itu nggak bisa dihindarkan dari spek VGA. Namanya juga buat main game. Nah, ini tuh udah pasti dual VGA ya. Satunya tuh integrated Intel HD 4600. Dan yang keduanya ini yang cukup lumayan nih, yaitu Nvidia GTX 850M. Ada beberapa versi, tapi yang ini tuh kita punya yang 4 GB. Sayangnya meskipun 4 GB dia masih DDR3 ya. Jadi belum GDDR5. Nah, maka dari itu speednya bisa dibilang ya standar aja sih sebenarnya. Nggak bisa dibilang jelek juga, tapi juga nggak bisa dibilang ya bagus gitu. Jadi ya biasa aja. Terus selanjutnya dari segi display, kita bisa lihat sendiri displaynya di sini. Dia pakai 15,6 inch ya. Jadi ukurannya itu standar laptop gaming ya. Bukan yang paling besar ya. Yang besar dari sini ada yang 17 inch. Ini pakainya 15,6 inch. Dan seperti pada umumnya spek tahun segitu, dia emang belum IPS ya. Sejauh ini dia kualitas panelnya bagus sih, LED-nya bagus. Viewing angle-nya lumayan luas, tapi nggak seluas IPS gitu. Dan dia juga masih 60 Hz ya. Dan selanjutnya untuk audionya sendiri, nanti kita bakal tes juga nih. Ini audionya kalau Asus ya by Sonic Master, tapi dia juga punya kualitas audio yang bagus. Nanti kita cek setelah ini kualitasnya. Dia punya stereo speaker dan juga subwoofer ya, mini subwoofer. Makanya suaranya tuh jernih, dapet gitu, si suara bassnya tuh ada gitu. Jadi nggak cempreng. Nah, karena dia laptop gaming, pastinya itu bakal ngebantu banget kalau kita main game tanpa pakai headphone atau speaker tambahan ya. Fiturnya dia juga di sini punya backlit kamera ya. Seperti kalian lihat, backlit kamera ini secara desain dia emang cuma satu warna aja, cuma warna merah kayak gini. Dia desainnya tuh masih elegan ya. Masih elegan, simple, dan ya keren sih. Overall ini keren. Saya lebih suka desain yang kayak gini jujur daripada desain yang terlalu agresif ya.
Kalau yang terlalu agresif itu terkadang agak agak alay gitu ya kalau kata saya sih. Dan RGB ya saya suka juga, cuman kalau yang berlebihan sih kayak kurang suka aja ya gitu. Itu masalah selera, kalian juga punya selera sendiri. Selanjutnya dia juga punya fitur lain, yaitu di bagian belakang sini. Di bagian belakang sini tuh logo Asus itu nyala. Jadi kayak berasa MacBook gitu. Kalau MacBook kan logo Apple digigitnya nyala gitu ya. Kalau ini tuh logo Asus yang warna merah ini tuh ada backlit warna merahnya juga gitu. Jadi keren sih. Jadi menambah kesan elegan dan juga menambah kesan yang premium gitu. Karena emang ini basically laptop mahal ya pada zamannya. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat portnya ya. Kalau untuk portnya sendiri, ada 4 buah USB yang 3.0 yang warna biru gitu ya, kalau 3.0. Terus dia juga punya port VGA, punya port HDMI, dan juga punya dual jack audio gitu. Jadi, satu buat mikrofon, satu juga untuk baterainya sendiri. Dia ini punya baterai yang bisa dibilang eh, nggak gede-gede banget sih ya, standar aja sih. Baterainya ini ada di 48.840 mAh. Jadi baterainya ini terbilang besar, tapi untuk laptop gaming biasa aja gitu, nggak bisa disebut gede banget juga. Dan karena dia laptop gaming, pastinya juga baterai segede itu nggak seirit laptop biasa ya. Laptop gaming kayak gini tuh dengan baterai segitu paling kuat sekitar 2 ke 3 jam. Tergantung pemakaiannya, tergantung buka aplikasinya, dan juga tergantung dengan ya seberapa berat dia dipakai, fitur apa aja yang dipakai. Dan sekarang kita mau tes kualitas audionya nih. Audionya ini punya kualitas yang bagus banget. Bahkan dibanding dengan laptop sekarang juga ini masih bisa dibilang bagus banget. Kualitasnya tuh jernih. Dan juga dia punya internal subwoofer ya. Meskipun mini subwoofer tapi jadi gede suaranya tuh. Jadi maksimum audionya tuh kenceng. Dan kalian bisa rasain kualitas audio yang bagus gitu. Jadi surroundnya dapet, dan juga jernihnya dapet, dan bassnya juga dapet. Pokoknya sisanya kalian bisa dengerin deh. Setelah ini kita tes pakai musik. Oke, sekarang kita mau tes benchmarknya juga ya. Di sini kita tes pakai Cinebench R15. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri nih hasil benchmarknya gimana. Bisa kalian bandingin juga dengan hasil benchmark dari beberapa laptop lain. Lalu kita akan tes juga beberapa game. Kalau menurut kita, ini masih bisa untuk ngangkat game-game berikut ini. Apalagi game yang ringan yang di bawahnya. Tapi emang settingannya nggak bisa yang high banget ya, harus disesuaikan juga. Dan kalau misalkan kalian mau main game yang lebih berat, pastiin kalian cek dulu minimum requirement-nya, karena takutnya nggak kuat juga. Tapi kalau misalkan kalian pakai ini buat editing, masih oke sih. Untuk editingnya, YouTube misalkan 1080p, masih oke, nggak masalah. Dan emang kalau dia di-upgrade, pasti bakal lebih kencang lagi. Kalian misalkan pentokin RAM-nya sampai 16 GB, terus pakai SSD, udah pasti dijamin makin mantap performanya. Retribution! You can't run! There it is. Alright, you gonna do this? Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. Oh, there it is. Oh, there's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Come on, move it. Come on out, B. Give it up. I got him. I saw your face. I'll remember you. You get 1,000 things every day. How about you make sure this... Oke, jadi gimana nih menurut kalian hasil review dari laptop ini? Kalian tahu sendiri ya kelebihan dan kekurangannya.
Kesimpulan dari kita yang pertama, ini laptop kalau untuk harga di bawah 8 juta dibanding dengan laptop baru, dia punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, dia pastinya punya fitur premium ya. Dia punya prosesor seri tinggi, VGA seri tinggi, meskipun performanya juga ya nggak bisa terlalu dibanggakan ya dibanding dengan laptop sekarang, tapi masih cukup dan worth it. Dan kalau misalkan dari segi performa, bisa dibilang dia ini masih DDR3 ya, jadi ya VGA-nya DDR3, RAM-nya DDR3, makanya ya performanya biasa aja gitu. Tapi masih oke, karena kalau dibandingin dengan laptop yang sama di harga segini, performa ini tuh masih lebih bagus gitu. Yang pasti kalau kalian beli ini dalam kondisi second, pastiin kalian cek kondisinya ya. Cek kondisinya sebaik mungkin. Kalau bisa hindari minus-minus yang emang berhubungan dengan fungsi. Kalau misalkan minus ya lecet pemakaian ataupun ya fisik gitu kan, yang nggak terlalu berpengaruh, mungkin kalian masih bisa terima itu. Tapi kalau misalkan udah terlalu banyak ganti parts gitu, terus terlalu banyak yang diperbaiki, atau misalkan kondisinya ya nggak bisa dibilang bagus, mending kalian pertimbangkan lagi deh. Beli second tuh pasti ada resiko ya, tapi resikonya sebanding kalau misalkan kalian bisa dapetin unit yang kondisinya bagus gitu. Semoga bisa membantu kalian dan juga bisa jadi pertimbangan buat kalian. Oh ya, laptop ini juga dijual loh. Jadi kalau kalian yang mau laptop ini, kebetulan nih kita mau jual barangnya juga. Kalau misalkan penasaran bisa cek di deskripsi ya. Yuk buat yang berminat, karena cuma ada satu, jadi jangan sampai kehabisan. Oke, mungkin cukup sekian dari Best Laptop. Makasih banyak udah simak sampai saat ini. Semoga sehat selalu buat kalian semua, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Bye!